Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik anak-anak sekalian, apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. SMP IT Al-Uquwah. Kelas Halimah. Baik anak sekalian, anak-anak sebelum belajar, mari sama-sama kita berdoa dengan mengucapkan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adakah yang tidak masuk pada kesempatan pada kali ini? Berapa orang? Tadi 6 orang. 7 orang? 7 orang. Siapa aja? Cecil, Ocha, Ainun. Ya. Ada yang apa aja? Kenapa mereka nggak masuk? Oh, sakit izin sama pulang ya. Baik, bentar ya. Belajar PKN, tolong dibagikan sama KM buku ini. Ibu KM tolong bagikan. Baik. Pegang dulu bukunya ya. Kayaknya anak sekalian, sebelum belajar dimulai kita nyanyikan dulu lagu Satu Nusa dan Satu Bangsa. Satu Bangsa. Silakan berdiri semuanya. Oke. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, silakan duduk kembali. Silakan duduk. Baik anak sekalian, pembelajaran pekan kemarin upaya pencegahan konflik yang bersifat sara. Oke, apa kaitan pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran pada hari ini? Yang insya Allah pembelajaran pada hari ini kita berbicara terkait dengan harmoni dalam keberagaman di Indonesia. Kira-kira apa kaitan pembelajaran kemarin dengan yang sekarang? April, silakan April. Baik, kasih bagus buat April. Bagus, Masya Allah. Kalau seandainya kita nanti memahami terkait dengan keberagaman, kemudian saling memahami satu dengan yang lainnya, bahwa Indonesia itu beragam, akan terhindar dari konflik. Baik, materi pembelajaran pada kali ini, kalian bisa buka buku mapel, buku paketnya halaman 95, bab 4. Halaman 95 bab 4. Teteh, ini aja teh. Enggak apa-apa. Oh, 1 orang 2 ya. Ini aja, enggak apa-apa. Oke. Yang ini berarti Teteh sama itu Putri. Keberagaman. Oke, materi ajarnya makna harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Kalian tahu enggak apa harmoni? Harmoni apa? Apa Riza? Kerukunan. Boleh. Harmoni kerukunan. Ada yang lain nggak harmoni apa? Harmoni itu selaras,
Harmoni itu muncul ketika ada sebuah perbedaan kemudian menjadi satu, jadi selaras. Contoh gini, kalau lagu itu kan terdiri dari lirik, kemudian ada musik, nada, ada suara juga terbagi-bagi, ada yang bass, apalagi itu menjadi satu suara yang bagus, itu adalah harmoni. Paham? Oke. Keberagaman apa keberagaman? Betul, keberagaman adalah perbedaan. Kalau bisa lihat kalian bajunya beragam atau seragam? Seragam. Jadi kalian tidak beragam untuk bajunya. Kalian orang Pagaden semuanya? Ada orang mana saja? Karawang, Bekasi, Subang, Pemanukan. Berarti kalian beragam atau seragam? Itu namanya beragam. Kalau Indonesia terdiri dari suku-suku, bahasa dan lain sebagainya, itu beragam atau seragam? Beragam. Oke, artinya gini, pembelajaran pada kali ini kita bicara terkait dengan bagaimana keberagaman di Indonesia dengan beribu suku, beribu bahasa, warna kulit dan lain sebagainya, adat istiadat, ekonomi, kemudian sosial dan lain sebagainya menjadi harmoni. Paham ya? Oke, lanjut aja. Tujuan pembelajaran. Nah, ini penting banget. Ini penting banget anak-anak, tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalian harus bisa mengidentifikasikan dan memberikan informasi penting dari pengamatan gambar. Ya, nanti Ustaz Bakti akan memberikan LKPD. Di masing LKPD itu nanti ada gambar-gambarnya. Nanti diamati gambarnya. Nanti ada gambar-gambarnya. Yang kedua, PPKN, kita belajar PKN, tapi rasanya pelajaran sosial itu jarang sekali memasukkan unsur numerasi, unsur matematika. Pembelajaran dengan Ustaz Bakti pada hari ini, kita belajar PKN, tapi nanti data kuantitatifnya dibuatkan dalam bentuk diagram batang. Sudah belajar diagram batang? Sudah belajar ya diagram batang. Oke, nanti dilihat saja. Yang ketiga, kalian harus membuat sebuah laporan yang sederhana. Di sini saja nanti dibuatkannya. Kesimpulan akhir terkait dengan makna harmoni keberagaman dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Oke, yang terakhir, kalian mempresentasikan di depan setiap kelompok. Mempresentasikan di depan. Paham tuh? Oke. Itu tujuan pembelajaran pada kali ini. Diingat-ingat. Jadi kalian nanti setelah belajar PKN pada hari ini, keluar dari kelas itu kalian sudah bisa mengidentifikasi. Kemudian kalian nanti bisa membuat sebuah proyek sosial tapi dibikin numerasi dalam konteks diagram. Kemudian kalian nanti ke depannya minimal latihan dalam menyajikan, mempresentasikan. Paham ya? Lanjut. Pembelajarannya nanti dibikin kelompok. Nah, ini bikin kelompok, kemudian nanti mengamati, kemudian menyelidiki dan membuat laporan nanti di LKPD, kemudian nanti dipresentasikan. Seperti itu. Mudah-mudahan pada hari ini selesai. Kalau saya tidak tercapai hari ini selesai, kemungkinan pertemuan berikutnya kalian akan mempresentasikan. Oke. Teknik penilaian, nanti Ustaz Bakti akan menilai kalian dari nilai sikap selama belajar, kemudian pengisian dari LKPD, kemudian keterampilan ketika kalian menyajikan di depan. Oleh karena itu nanti ketika menyajikan pembelajaran PPKN ini, sama ketua kelompok dibagi tugas masing-masing, biar mendapatkan nilai setiap orangnya. Paham ya? Baik. Oke, ini yang paling pertama. Sebelum nanti dibagikan kelompok, ada video. Coba kalian tonton videonya. Tapi syaratnya, anak-anak sekalian, perhatikan videonya. Kemudian bukan hanya sekedar melihat saja, namun kalian coba tangkap dari isi video tersebut. Nanti Pak Bakti akan nanya apa informasi yang penting dari video tersebut yang bisa kalian sampaikan. Paham? Kita nonton video.
Dan nanti anak harus bikin contoh diagram batang, nggak apa-apa dibalikin ke sini kameranya. Bagi nanti pas penjelasan LKPD. Leaders, kira-kira apa saja informasi yang bisa disampaikan oleh kalian dari video barusan? Putri, ngacu dulu Put. Gimana Put? Terus gimana lanjutannya? Indonesia memang beragam seperti itu. Terus dari video tersebut, apa kandungannya ketika kita sudah memahami bahwa Indonesia beragam? Dikaitkan dengan pembelajaran pada hari ini dalam konteks harmoni. Rukun. Oke, kasih bagus buat Putri. Bagus. Baik. Itu adalah kita mengambil informasi yang seperti tadi disampaikan oleh Putri, nanti tinggal dituangkan dalam ini. Oke, paham ya? Di LKPD-nya. Itu video yang pertama, ada yang mau disampaikan dari yang lainnya? Cung, mangga silakan. Keberagaman agama, sekolah budaya dan sebagainya tidak jadi masalah untuk menciptakan kerukunan dan melakukan harmonisasi bangsa. Justru keberagaman itulah yang membuat Indonesia indah dan menarik. Bagus betul. Kasih bagus buat Naila. Riza, bagus, bagus, masya Allah. Oke, betul sekali. Lihat gambar berikutnya sekarang. Nah, ini gambar apa? Coba perhatikan. Baju adat. Ini sedang apa nih? Nari. Jadi ini baju adat. Kemudian ada yang sedang nari. Jadi khas masing-masing. Ini dari mana? Ini dari mana kira-kira nih? Kalau yang ini dari mana? Bali. Ini dari mana? Jawa ya. Ini dari Sunda ya. Sunda ini Sumatera. Ini yang ini dari mana? Papua. Oh, bukan ah. Betul Papua ya? Betul Papua. Bukan ah. Ini Kalimantan. Lihat aja ini nih
perisainya khas Kalimantan. Kalau kalian ke Kalimantan biasanya suka ada oleh-oleh perisai kayak gini. Ini apa ini? Nah, ini Papua ya. Artinya ini adalah keberagaman di Indonesia. Kira-kira keberagaman berdasarkan apakah gambar berikut ini? Kira-kira keberagaman berdasarkan apa? Sosial, adat, betul. Adat itu kan kebudayaan. Betul April. Sosial, budaya. Jadi keberagaman itu nanti ada 4 keberagaman. Keberagaman berdasarkan sosial budaya, keberagaman berdasarkan ekonomi, keberagaman berdasarkan gender. Oke. Pembagian kelompok kerja ke depan dulu ya. Yang Ustaz sudah tulis. Oriza ke depan, Putri, kemudian Naila sama Syahla. Silahkan Oriza, Putri, Naila sama Syahla ke depan. Sini. Coba hitung yang kelompok 1 dengan Oriza. Oriza duduk di sebelah sana Oriza. Oh punten ini. 1, 2, 3, 4. Oke, yang Oriza duduk di sana. Yung yang 1. 3 orang berarti 4 orang ya. Yang satu. Hitungan 1 siapa? 1, 2, 3, 4. Oh itu 1. 1, 2, 3 itu cahaya bukan 1 berarti. Cahaya 4, ini 1. Berarti yang 1 itu salah. Punten. Sok yang hitungan 1 silakan berkumpul dengan Oriza. Oriza duduk di sebelah sana. Yang 2, Cung yang 2. Yang 2 berkumpul dengan Putri. Putri di sebelah sini duduknya Put. Teteh pindah ke Oriza sana. Yang 3 Naila. Naila di belakang Naila. Cung yang 3. April ya ini. So yang 3 di sana. Yang 4 sama Salah di belakang sebelah sana. Oke, leaders. Perhatikan dulu ke sini. Apa yang mesti kalian lakukan dari setiap kelompok? Oke. Coba dilihat-lihat LKPD-nya. Oke, perlu saya sampaikan di halaman yang pertama setelah cover itu adalah kompetensi inti, kompetensi dasar, enggak apa-apa dilewat saja. Itu adalah kemampuan yang harus kalian miliki dalam pembelajaran PPKN, tapi dilewat saja enggak apa-apa. Yang selanjutnya tujuan pembelajaran. Halaman yang kedua tujuan pembelajaran. Ustaz sudah menyampaikan tadi terkait dengan tujuan pembelajaran. Boleh dilewat saja. Yang ketiga, ini baru lembar kerja yang harus kalian isi. Satuan pendidikan, kelas, semester, mapel, materi, hari, tanggal, silahkan diisi hari, tanggal. Kemudian kelas diisi, nama kelompok diisi. Kelompoknya dari apa? Nama kelompoknya boleh kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, atau kalian bikin kelompok sendiri, silahkan namanya. Penting yang di bawah petunjuk pengisian LKPD ini penting banget, kalian harus paham. Yang 1 sama kayak di depan ini, amati gambar di dalam LKPD. Jadi kalau kalian buka nanti lembaran selanjutnya ada gambar-gambar. Sama gambar seperti yang tadi ditayangkan. Tugasnya adalah kumpulkan informasi yang penting kemudian tuliskan. Coba analisis sama kalian dari gambar tersebut. Apa yang paling penting? Contohnya adalah leaders. Perhatikan ke depan. Ada salah satu gambarnya seperti ini. Kalian tinggal menulis sama informasi penting ini adalah gambar pertanian atau peternakan. Kalian tulis ini gambar pertanian atau peternakan. Kemudian kalian, karena kita belajarnya terkait dengan harmoni dalam keberagaman. Nah, seperti yang Ustaz tadi sampaikan, harmoni dalam keberagaman ada 4 hal. Di antaranya yang kita bahas 3 hal. Harmoni keberagaman dalam ekonomi. Tadi kalian sudah bilang ini adalah berdasarkan ekonomi. Kalian bisa nulis, kemudian kalian bisa diuraikan lebih jauh terkait dengan harmoni keberagaman di bidang ekonomi di gambar tersebut. Paham tuh? Oke. Jadi kalau kita lihat
Coba buka lagi selanjutnya, ada gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Halaman yang terakhir, bukan yang terakhir, yang selanjutnya setelah gambar. Coba perhatikan yang ini. Coba, oke. Jadi kalian diisinya di sini, gambar 1 keterangannya seperti apa, gambar 2 keterangannya seperti apa. Fahim tum? Sekarang dilanjut. Leaders. Yang kedua, coba lihat tahap 2-nya. Tahap 2-nya adalah kalian harus memahami makna keberagaman itu secara langsung. Coba kalian nanti wawancara salah satu di antara kalian. Ini kan ada 4 orang, ada 3 orang. Wawancara salah satu di antara kalian terkait dengan keluarganya. Keluarganya beragam. Yang pertama ada laki-laki, ada perempuan. Itu keberagaman dalam berdasarkan gender. Kemudian di keluarganya ternyata ada yang bekerjanya jadi PNS, jadi petani, peternak, pedagang dan lain sebagainya. Berarti itu keberagaman dalam bidang ekonomi. Yang terakhir, ternyata di keluarganya ada seorang yang pindah agama atau menikah dengan yang di luar agama Islam. Ataukah ada yang di keluarganya dia menikah dengan suku Jawa, suku ini ada yang di luar Jawa, orang luar Jawa? Enggak ya? Ada yang menikahnya dengan suku-suku yang lainnya. Berarti itu keberagaman di bidang sosial dan budaya. Oke. Paham ya harus diwawancara? Tanyakan kepada teman, coba perhatikan leader ke sini, coba perhatikan ke belakang. Coba perhatikan ke belakang. Kita coba memahami cara membuat diagramnya. Baik. Bikin diagram batang. Ke atas kan frekuensi jumlah. Ke kanan adalah itemnya. Contoh mewawancarai yang tadi. Yang gender yang pertama, berarti bikin diagram batangnya sesuai dengan tema. Temanya ada 3. Yang pertama, keberagaman berdasarkan gender. Yang kedua adalah keberagaman berdasarkan ekonomi. Yang ketiga, keberagaman berdasarkan berarti bikin berapa? 3. Nah, kemudian sekian orang laki-laki, sekian orang perempuan. Oke. Kemudian di bawahnya ini yang penting dalam nanti di laporan. Oke, leaders. Ini yang pentingnya. Nanti di terakhirnya coba perhatikan. Tahap 3 buat kesimpulan. Oke. Nah ini. Buatlah kesimpulan dari 2 data di atas terkait makna harmoni dalam keberagaman. Jadi gini, tadi bicaranya keberagaman. Belum berbicara masalah harmoni. Sekarang analisis sama masing-masing, tanya aja ke Cahaya, tanya saja ke yang nanti narasumber yang diwawancara. Ini ada laki-laki dan perempuan harmonis enggak? Kata Cahaya teh pasti wae sama bibi memperebutkan warisan. Mungkin ada yang seperti itu, disampaikan saja. Ternyata terjadi disharmoni, ketidakharmonisan disebabkan oleh anu gitu ya. Jadi kalian jangan terlalu terbebani. Kesimpulan ini kayaknya banyak banget kolomnya, ini harus panjang banget. Enggak juga sih, mau 3, 4 kesimpulan enggak ada masalah gitu. Paham tuh? Oke, sekarang silahkan kalian kerjakan kalau sudah paham. Ataupun ada yang tanyakan enggak sebelumnya? Ada yang ditanyakan? Kalau enggak ada yang ditanyakan, silahkan dikerjakan. Lihat gambarnya, udah ada di sana gambarnya. Put, bisa Put? Keberagaman apa aja sih, berasanya doang Ustaz? Iya. Boleh, kalau mau dirinci yang lainnya silahkan aja, bebas aja lah. Tadi mah hanya sebagai batasan substansi saja. Ya. Orija bisa.
Yang diwawancaranya nanti siapa? Berapa jumlah keluarganya? Kalau dari Abi itu kan kakaknya 4. Hmm. Kalau dari itu adiknya 2. Adik 2. Berarti Abi itu ke atas 4, ke bawah ada nggak? Enggak. Oh, hanya 4. Berarti ini sedikit yang lainnya. April bisa April. Itu gambar apa, kemudian berdasarkan apa keberagaman tersebut gitu ya. Tapi kalau mau diuraikan yang lainnya silahkan. Nanti yang diwawancara Cahaya. Emang 10 Cahaya? 12. Ayah Cahaya itu berarti yang keberapa? Yang kedua. Kalau Cahaya itu anak satu-satunya ya? Naila bisa Naila? Ya tadi udah diisi yang tadi yang pertama. Wih mantap, cepet banget deh. Dia menghanyutkan. Oke, sok. Bisa kan kekejar kayaknya. Kekejar dia nanti. SD. Lima menit lagi terkejar. Ini cuma ada 2 pekerjaannya. Apa? Enggak apa-apa. Jadi 10 orang teh hanya 2. 9 orang teh 2. Iya. Apa? Perempuan sama guru. Petani sama guru. Petani berapa orang? Petani 7. 7. Guru 2. 2. Ya enggak apa-apa. Ini siapa? Keluarga. Oh. Harmonis kan? Ya udah nanti dituangkan aja. Sudah Oriza? Oh ini yang itu ya yang. Leaders,
Coba perhatikan dulu ke sini sebentar. Oriza dan yang lain coba perhatikan. Ini bisa jadikan sebagai pedoman ketika nanti kalian buat kesimpulan. Ada yang sudah selesai buat kesimpulannya? Belum. Kalian bisa memunculkan kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan di atas. Dan ini konteksnya kontekstual. Jadi kalian nggak usah sampai dengan pusing mencari makna yang definisi hafalan menurut siapa. Tidak, tapi ini hasil dari analisis kalian dari laporan yang tadi dikerjakan. Apa yang dimaksud dengan makna harmoni dalam keberagaman? Tinggal dipahami saja dari materi, dari gambar, dari diskusi yang kalian kerjakan. Di manakah harmoni dalam keberagaman dapat diciptakan? Kapankah harmoni dalam keberagaman akan didapatkan oleh seseorang? Siapakah yang dapat berperan dalam menciptakan suasana yang harmoni dalam keberagaman? Mengapakah bangsa Indonesia di tengah-tengah keberagaman harus bisa hidup secara harmoni? Nah, ini jawabannya apakah per item? Enggak juga. Jawabannya adalah kesimpulan. Apakah 1, 2, 3 sekian baris? Mangga silakan saja. Sok mangga silakan. Hah? Ini selesai? Sudah selesaikan hari ini? Apa? Enggak. Oke. Ini leaders. Ini hanya pertanyaan-pertanyaan yang muncul, bukan berarti setiap item pertanyaan langsung dijawab. Enggak seperti itu. Tapi dari item ini muncul sebuah kesimpulan sekian baris gitu. Jadi enggak usah item-item. Iya. Jadi muncul dari pernyataan pertanyaan ini nanti muncul kesimpulan sekian baris 2, 3, 4, 5, 6 baris. Makasih. Beres cahaya. Naila beres. Tinggal dipindahin. Ya sok. Leaders, kita presentasi ya. Oke. Udah selesai semuanya? Udah leaders? Perhatikan ke sini, tolong perhatikan. Sekarang adalah mempresentasikan, menyajikan. Ketua, tolong dibagikan tugasnya, ada MC, nanti MC yang mengatur, kemudian ada yang presentasi, sudah? Oke. Kemudian nanti tolong digambarkan diagramnya di depan, 3 diagram. Mana penghapus? Digambarkan di sini. Sekarang bulan apa? November. Tanggal berapa sekarang teh? 11. Ada yang lahir tanggal 11? Ada yang lahir di bulan November? Ada. Siapa? Hah? Kamu? Di sini? Enggak ada. Sekarang hari Jumat, ada yang lahir di hari Jumat? Hah? Putri. Putri ke depan. Tepuk tangan buat Putri dan kawan-kawan. Ayo Putri ke depan. Kelompok Putri nanti. Kelompok Putri ke depan. Nanti kelompok Putri yang menunjuk siapa kelompok berikutnya yang presentasi. Ayo Put. Kacamata teteh. Kacamata bisa keinjak. Tolong perhatikan. Silakan menghadap ke. Silakan, udah disediakan kursi. Duduk di kursi. Nanti MC memberikan arahan. Nanti ketika presentasi silakan berdiri saja. Bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini kita bakal memperhatikan hasil kerja kelompok kami. Iya ya. Sebelumnya kita bakal dulu ya. Sebelumnya itu kan kita perkenalkan saya ini saya di sini sebagai ketua kelompok. Yang presentasinya berdiri. Sok, silahkan. Nomor 1 ini pertanyaan hasil bisa dijual. Silahkan. Yang kedua kita bakal buat diagram batang. Kita buatnya itu dari keluarga ayam. Nanti yang kelompok kedua ya nggak usah dihapus lagi semuanya, tinggal ganti angkanya ya, angka sama itemnya. Sembilan bersaudara. Jelaskan Put. Dijelaskan. Baik. Yang lainnya. Riza. Kayak suku tiga-tiganya itu sama-sama dalam suku Sunda dan suku Jawa. Jadi tiga keluarga dari itu sama-sama dari suku Indonesia itu kita Sunda sama Jawa juga. Sama Jawa itu beda apa ya? Beda ada istiadat. Ya, kadang suka cekcok nggak sih? Ya kayak seperti yang disebutkan. Karena emang ada tidak terharmonikan. Mungkin karena ada istiadatnya. Terus karena jadinya kawasan ada yang banyak
Dan sama keempat, keberagaman gender. Gender terkadang menjadi konflik di masyarakat. Maka daripada itu kita diwajibkan untuk bersatu sesuai dengan makna Bhinneka Tunggal Ika. Tentu banyak orang yang mampu ekonominya di luar sana, maka harusnya dilakukan bantuan ekonomi dan bantuan dana sosial bagi warga yang kurang mampu. Agar semua orang mengerti tentang keberagaman dan keharmonisan. Karena bangsa Indonesia itu beragam dan tidak seragam. Indonesia dilengkapi oleh banyak ras, suku, dan agama yang beragam dan semuanya bisa saling menghargai. Keharmonisan dapat tercipta hubungan kekeluargaan antara masyarakat sehingga kita menghadapi semua masalah. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Itu kan tadi keluarga si Paulia kan empat bersaudara, tiga bersaudara. Kan? Jadi keluarga si Paul itu kayak saling menghargai, rukun gitu, kayak nggak ada pertengkaran. Jadi nggak dikucilkan juga, malah dihargai ceweknya itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang ke KW. Itu Udah gak ada lagi? Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih buat kelompok PM dan kelompok Naila yang sudah bertanya. Maaf kalau jawabannya juga kurang memuaskan ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keberagaman Indonesia yang walaupun berbeda-beda tetapi tetap juga. Jadi walaupun kita berbeda juga, kita tetap bersatu dalam rukun dan lebih mengerti satu sama lain dan lebih menghargai. Sekian dari kami. Ada yang mau ditanya? Karena caranya supaya kaya misalnya Indonesia itu kan ada di dalam ekonominya dulu banget. Mungkin karena Indonesia kayak di ekonominya kayak daerah ekonominya dulu banget. Menurut kalian itu gimana sih cara adil supaya ekonomi sama lagi ada gimana gitu? Bisa memperhati ekonomi. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau misalnya perekonomiannya menurun, kalau saya ingin menaikkan lagi, jadi membuat, jadi kita tuh saling membantu sama lain dan juga kan mungkin jadi mereka bisa saling membantu satu sama lain. Tidak ada yang kasih. Ada yang bertanya? kan di ekonominya ada yang jadi pedagang, ada yang jadi dosen, perusahaan. Mungkin kan penghasilannya berbeda-beda ya. Nah itu ada yang sidik-sidik guys, kayak ini mah besar, ini kecil, ini besar. Enggak, soalnya kalau misalnya mereka ada yang itu kekurangan itu, kita akan membantu. Terima kasih. Saya ada 12 saudara. Kamu bukan 11.
Namanya ekonominya udah dong. Udah. Asli. Ada yang mau tanya lagi? Cukup ah. Cukup udah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus buat kelompok Naila. Sahla. Tepuk tangan buat kelompok Sahla. Baik. Leaders, tolong menghadap ke sebelah sini. Apakah ada yang mau disampaikan oleh kalian? Apa evaluasinya yang perlu diperbaiki dari apa yang kalian kerjakan pada hari ini? Kelompok 1 ada? Put? Orija ada? Dari kelompok masing-masing ada nggak ya? Silakan. Sahla. Yang harus Gimana Sahla? Apa yang kesimpulannya masih kurang tepat ya? Ada yang lain nggak? Kelompok yang lain? Menganalisisnya tuh kurang kayak kita kurang menganalisis dalam banget. Oh, Sepengetahuan kita doang. iya. Referensinya kurang berarti ya? Tuh, literaturnya. Ada yang lain nggak? Evaluasinya Pak? Padahal udah bagus. Sebenarnya udah bagus. Oke. Baik, tinggal diperbaiki masing-masing terkait dengan evaluasinya. Kalau Ustadz Bakti sampaikan, alhamdulillah semuanya sudah, menurut Ustadz sudah baik lah, sudah cukup baik semuanya. Kelompok 1 sama dengan kelompok 4. Pemaparannya juga sudah cukup baik. Kemudian analisisnya minimal memang sudah tepat, Putri. Analisisnya memang sudah mulai tepat. Mungkin betul kata Sahla tadi, paling juga analisis di kesimpulan mungkin kurang dalam ya, kurang komprehensif. Baik, kasih tepuk tangan buat kalian masing-masing. Oke, lanjut. Apa kesimpulannya dari pembelajaran pada kali ini? Harmoni apa harmoni itu? Keselarasan. Betul. Kalau keberagaman adalah adanya perbedaan. Oke. Dalam keberagaman kita harus tetap harmonis atau harmoni. Itu kesimpulan akhirnya. Intinya seperti itu. Tapi tadi sebenarnya sudah terjabarkan oleh kalian kesimpulan. Kesimpulan sudah bagus semuanya. Nanti tinggal dikumpulkan tugasnya. Tugasnya dikumpulkan aja ke depan, silahkan. Sok di LKPD-nya di. Ini tadi ada yang copot jadi pakai ini. Oh, enggak apa-apa. Jadi ini sama Ustaz Baki di bawah, enggak apa-apa. Iya. Nah, ya, kasih. Iya, iya. Oke, refleksinya, bagaimanakah pembelajaran pada kesempatan kali ini? Gimana pembelajaran pada kesempatan kali ini? Kalian ngantuk enggak? Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan semangat pembelajarannya. Insya Allah pembelajaran pekan depan itu materinya terkait dengan permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Ustaz Bakti kemarin menyampaikan di Ikhwan terkait dengan permasalahan keberagaman. Jadi terjadi konflik sara dan lain sebagainya. Beberapa konflik muncul dari keberagaman. Muncul karena memang tidak saling menghormati. Ada konflik agama, ada konflik suku, ras, golongan. Oke, kalau saya nanti dipertemukan lagi, betul Ustaz nanti akan menyampaikan terkait dengan masalah konflik yang muncul dari keberagaman. Baik anak sekalian, sama-sama kita tutup pada kegiatan belajar pada kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih bagus buat diri kalian semuanya. Bagus, Masya Allah. Makasih ya, udah cukup. Makasih. Sama-sama silahkan. Tur nuhun.